penggunaan internet dan teknologi. Seperti banyaknya situs jejaring sosial yang memuat konten dewasa dan tak senonoh. Fenomena ini sungguh sangat memalukan. Mengapa tidak? Karena pemuda adalah tonggak kemajuan suatu bangsa dan agama. Jika para pemuda baik, maka bangsa dan agama tersebut akan baik. Namun ketika para pemudanya rusak, maka bangsa dan agama tersebut akan rusak juga. Maka sekarang adalah saatnya bagi kita umat Islam untuk bangkit dan mengembalikan peran serta kedudukan pemuda seperti di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itulah penting bagi saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan syarah Al-Qur'an, untuk menyampaikan pidato dengan judul Peranan Pemuda Islam di Era Globalisasi. Judul yang sangat menggetarkan di kalangan para pemuda ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz menjelaskan makna ayat tersebut dalam kitab Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah bahwa Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW kisah agung para pemuda itu dengan benar. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Lalu Allah menambahkan keteguhan pada keimanannya dan memberi mereka ketentraman. Ketika mereka menyelisihi kaumnya yang kafir, mereka berkata, Tuhan yang kami sembah ialah Tuhan yang menciptakan 7 langit dan bumi, maka kami tidak akan pernah menyekutukannya dengan Tuhan-Tuhan lain. Jadi teman-teman, ayat tersebut menegaskan kepada kita, para pemuda, bahwa di era globalisasi dengan segala bentuk kemajuannya, akidah harus tetap kita jaga, tauhid harus dinomorsatukan. Pemuda Islam tidak boleh larut dan hanyut di arus globalisasi, sebab pemuda Islam sejatinya berperan sebagai agent of change, pemegang kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat, pengendali pemerintahan yang adil, pemegang tampuk kepemimpinan yang cerdas dan mensejahterakan, yang membimbing dan menuntun ke jalan yang baik dan benar, dan yang terpenting adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjadi agent of change, kita para pemuda dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala masih remaja, Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan arus global paganisme, di mana penyembah berhala merajalela. Lalu pemuda Ibrahim melakukan perubahan sosial dengan cara berdakwah kepada tauhid. Inilah yang Allah jelaskan, yang Allah kisahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 60, yang artinya, mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Ayat Al-Quran tersebut memberikan isyarat kepada kita bahwa pemuda seharusnya menjadi seseorang yang pemberani dalam menumpas kebatilan dan menegakkan kebenaran. Sebagaimana Nabi Ibrahim muda, berani dan mampu menumpas berhala, serta menunjukkan kepada masyarakat kepada kebenaran, yaitu hanya jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman semuanya, sebelum melakukan perubahan yang besar pada masyarakat, para remaja, kita semua hendaknya mampu melakukan perubahan dan perbaikan pada diri kita sendiri agar dapat menjadi pribadi dan generasi terbaik. Inilah yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Berdasarkan ayat ini, pemuda Islam sudah seharusnya berada di garda terdepan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, serta terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi generasi terbaik pada zamannya. Ustadz dan Saidah, serta teman-temanku sekalian, karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat menyikapi perkembangan yang terjadi di era globalisasi ini dengan benar, yaitu dengan senantiasa mengambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya, serta tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Islam.
Pemuda Islam harus memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bersatu, dan damai, walaupun berbeda agama, suku, ras, maupun budaya. Pemuda Islam juga harus dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala permasalahan yang ada di negaranya. Dengan cara menjadi agent of change, berpegang teguh pada ajaran agama Islam, mencintai tanah air dan rela berkorban demi agama dan bangsa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan, maka pemuda Islam akan memiliki peranan penting di era globalisasi dan akan menjadi generasi terbaik pada zamannya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kapas dipintal menjadi benang untuk dibuat kain kafan. Bila penyampaian saya kurang berkenan, mohon maaf saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Aski, for your speech. I am certain that I can speak for all of you when I say that was an amazing speech. Moving along, we have our second keynote speaker, that's known as the Student Council President of Upper Secondary. Please help me in welcoming Abi of G11 Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ustadz Saidah yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya hormati. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sehingga Islam harus disebarluaskan kepada umat manusia. Jika kita memiliki sebuah ilmu, jangan hanya diamalkan untuk kehidupan kita sendiri, tetapi harus disampaikan juga kepada orang lain. Sebagai muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk melaksanakan dakwah walaupun hanya satu ayat saja. Apalagi di era globalisasi yang serba kecukupan saat ini, banyak strategi, metode, dan media yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dakwah. Hadirnya media-media baru seperti surat kabar, majalah, sosial media, jurnal, film, televisi, radio, lukisan, iklan, lagu, dan sebagainya mempercepat penyebaran aktivitas dan materi dakwah ini. Berbeda ketika pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat, media dakwah sangat terbatas. Hanya berkisar pada dakwah qauliyah bila al-lisan dan dakwah filiyah bila al-uswah, ditambah dengan media penggunaan surah. Hadirin wal hadirat, semua hal yang menyangkut pada dakwah akan memiliki nilai positif. Dengan berdakwah berarti kita ikut membantu menyebarluaskan nilai-nilai toleran dan moderat yang dibawa oleh Nabi untuk disebarluaskan kepada umat-umatnya. Kendati demikian, apabila dakwah dilakukan dengan metode yang salah, seperti merujuk pada kekerasan, pemaksaan, atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka kemuliaannya menjadi tidak berarti. Teman-teman sekalian, bukan berarti jika Anda merupakan muslim milenial, Anda memiliki keyakinan atau pengetahuan yang lebih rendah dibanding dengan yang lain. Apalagi ternyata juga membalik asumsi awal soal anak muda, mayoritas generasi milenial di 4 negara, yaitu Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Yordania, meyakini agama Islam karena mereka menyimpulkan sendiri, bukan semata karena faktor keturunan. Maka dari itu, apabila Anda salah satu dari mereka, tidak ada salahnya untuk menyebarkan nilai-nilai Islam agar kehidupan Anda dapat tambah bermanfaat. Apalagi pada zaman milenial ini, komunikasi dapat didapatkan dengan sangat mudah. Informasi menyebar dengan sangat cepat. Sosial media merupakan salah satu media yang tanda kutip wajib bagi kaum milenial. Maka dari itu, sosial media dapat digunakan sebagai media untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman, sekali lagi tanpa pemaksaan atau kekerasan. Namun juga
Sosial media saat ini seperti bumerang. Bagi generasi milenial muda, bisa jadi manfaat atau musibah. Banyak orang sangat menuhankan media sosial. Makanya, dalam media sosial ini kita harus dapat memilah apa yang harus kita ikuti dan apa yang harus kita tiru. Maka dari itu, teman-teman, mari kita manfaatkan waktu muda kita untuk hal yang bermanfaat. Karena hidup itu hanya sekali dan kita tidak tahu sampai kapan. Tetaplah berpedoman dengan ajaran Islam dan tetap teguh menjalani aturannya. Insya Allah hidup kita akan bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Setiap tantangan di sisi lain pasti ada peluang. Untuk itu mari kita berinovasi menciptakan peluang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari berdakwah dengan media sosial yang kita miliki dan bangga menjadi seorang muslim. Hadaunallahi wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Abby, for the really amazing speech. Lastly, we have our oldest key speaker, also known for his amazing public speaking. Let's give it up for Valent of G12 Science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin baik Muslim Conference sekalian yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Zoom meeting pagi ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul yang sangat unik. Pemuda Baper. Pemuda bawa perubahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia pada dasarnya dilahirkan sebagai makhluk yang lemah. Kita dilahirkan sebagai bayi yang hanya bisa menangis, dan menangis. Kemudian kita menjadi pemuda yang kuat, berambisi, berpotensi, dan sedang on fire. Lalu kemudian kita kembali dilemahkan di masa tua. Itulah siklus kehidupan seorang manusia. Bagaikan matahari yang baru terbit di ufuk timur, cahayanya redup, kemudian menjadi terang benderang di tengah hari dan kembali redup di akhir hari. Maka dari itu, kita manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu, belajar agama, rajin beribadah, serta menguatkan iman dan akidah agar kita bisa membela Islam dan membawa perubahan menuju kebaikan. Diceritakan pada Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang meninggalkan kampung, halaman, dan raja mereka yang zalim demi membela Islam. Disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya adalah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Demi membawa perubahan, kita para pemuda mesti belajar untuk rela membela sesuatu yang benar. Contoh lain diceritakan pada hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Diceritakan oleh Rasulullah SAW akan ada suatu saat seorang pemuda berani menantang Dajjal karena akidah dan pengetahuannya yang kuat, sehingga mampu untuk menentang Dajjal. Demikian juga yang diceritakan oleh Malik bin Huwairis. Dia dan rekan-rekannya sangat haus akan ilmu, sehingga mau tinggal bersama Rasulullah selama 20 hari hanya untuk menimba ilmu. Mereka semangat untuk belajar, dan sudah selayaknya muslim sejati pun mempunyai karakter-karakter tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa apabila kita ingin menjadi seorang muslim sejati yang mampu membela Islam dan membawa perubahan, kita harus menuntut ilmu, memantapkan iman serta akidah,
Insya Allah dengan adanya itu kita akan berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf maupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan salah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Fallen. That was a beautiful speech. What a nice ending to today's conference. That was a blast, wasn't it, guys? From Aski's speech about the role of Islam in this era of globalization, followed by Abi's speech about dawah in social media, and last but not least, Fallen's speech about youth of change. Well, students and teachers, that wraps up our morning. On behalf of the teachers organizing this session and our key speakers today, thank you all for waking up in the morning and taking the time out of your busy schedules to attend this session. We hope that you can learn from our keynote speakers, and we hope that it can encourage you to be more confident in public speaking and to be more eager in learning about our beautiful religion, Islam, just like Aski, Abi, and Fallen did.